Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala alal furqan yapriku bainal haq wal batil. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradatnya lah kita bisa menikmati kehidupan ini, mulai dari bernapas. Dengan kudrat iradatnya lah kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, mencari nafkah, menghidupi keluarga-keluarga kita. Dan dengan kudrat iradatnya lah kita diberikan kesehatan dohir maupun batin. Dan dengan kudrat iradatnya lah kita bisa meyakini keyakinan kita hanya tetap kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Dan hanya kudrat iradatnya lah kita bisa meyakini, mengimani bahwa Allah adalah Tuhan. Tidak ada yang dipertuhankan selain daripada dirinya. Dan kita layak memujinya karena keimanan ini adalah modal yang sangat besar. Karena dengan keyakinan keimanan inilah kita bisa menjalani kehidupan di dunia hingga sampai nanti di akhirat. Kemudian nikmat kita beragama Islam, itulah yang kita pegang teguh untuk sebagai landasan kehidupan kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kita dilandaskan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Juga nikmatnya ihsan, karena dengan buahnya, dari buah keyakinan dan Islam kita, sehingga muncul satu akhlak yang mulia. Sholawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah SAW sebagai orang yang pertama yang Allah ciptakan, yaitu dari nurin Muhammad. Walaupun diciptakannya secara zahir di akhir, tapi dengan nur Muhammad Allah menciptakannya itu permulaan yang pertama. Jadi sebelum apapun diciptakan, hanya nur Muhammad lah yang pertama diciptakan pertama kali. Sehingga apapun yang ada di dunia maupun di langit ya, itu dari nurnya. Sholawat serta salam tercurah juga kepada sahabat, kepada keluarga, juga kepada tabi'in. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa melanjutkan lagi kajian, yaitu kitabnya Al-Isra ila Maqamil Asra, karyanya Syekh Ibnu Arabi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fidorin amin ya rabbal alamin. Qultu lahu, saya bertanya lahu kepada patan ruhani ya, ruhani muda, patan ruhani. Jadi ruhani secara ruhani muda ya sebutnya. Hadhihi arwahul ma'ani, apakah ini ruh-ruhnya secara makna? Apakah para ruh-ruhnya itu secara makni, sebangsa makna gitu ya pertanyaannya. Apakah ini ruh berupa ruh ma'ani, sebangsa makna? Wa ana hatal ana ma absortu ilal awani,
Sedangkan aku sampai sekarang pun tidak melihat terkecuali hanyalah wadah ataupun sangkarnya saja ya, hanya luarnya. Fa'asa an ta'rifuni haqiqatal Qur'ani wasab'il masyani. Aku harap engkau memberikan tahu tentang hakikatnya Al-Quran dan sab'ul masani itu hakikatnya surat Al-Fatihah ya. Qala, lalu Patan Ruhani, jadi Patan Ruhani itu masalik ya, orang yang mengembah. Jadi secara dirinya sendiri nih, yang sebelumnya disampaikan dia bertanya kepada Patan Ruhani masalik. Angta gogap goma matan ala samsika. Dia menjawab, engkau harus menyelam ke matahari yang ada dalam dirimu gitu ya, mataharimu. Engkau harus menyelam ke mataharimu. Ini bahasanya bahasa kiasan ya. Jadi engkau harus menyelam ke dalam dirimu. Nah, dirimu nanti yang akan mengetahui, akan memperkenalkan secara asam. Matahari itu diumpamakan ilmu kemarifatan ya. Ilmu kemarifatan yang dimaksudkan di sini itu Samsul Ma'arif. Farib, maka ketahuilah, awalan dalam kurung awalan pertamanya hakikatun nafsika, maka engkau harus mengetahui tentang hakikat dirimu. Jadi apabila engkau ingin mengetahui tentang hakikatnya Quran dan surat Al-Fatihah katanya ya, atau disebutkan itu arwahul ma'ani gitu ya, yang dipertanyakan seperti itu, engkau harus masuk ke dalam dirimu sendiri, itu masuk ke dalam diri dan mengetahui hakikat dirimu itu siapa ya. Nah, jadi ini harus mengetahui. Jadi sebagaimana perkataannya ulama, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Jadi barang siapa yang mengetahui diri, maka akan mengetahui siapa Robmu, Tuhanmu. Jadi maksudnya kalau ingin mengetahui terkait dengan apa itu ruhnya ma'ani ataupun hakikatnya Al-Quran dan Al-Fatihah, ya harus mengetahui dirimu sebenarnya itu siapa gitu. Nah, kenapa seperti itu? Fa innahu la yafhamu kalami. Karena engkau tidak akan memahami perkataan-perkataanku. Kalau tidak memahami dengan dirimu sendiri, tidak akan mengetahui, tidak akan memahami kalam-kalamku katanya. Illa man roki fi maqomi. Nah, tidak akan mengetahui kalam-kalamku terkecuali orang yang bisa naik ke dalam makomku. Ilaman roki fi makomi, terkecuali orang-orang yang bisa naik ke makomku. Wala yarkohu siwai, dan tidak ada yang bisa naik ke makomku terkecuali selain aku katanya. Pakai paturidu antarifah, bagaimana engkau mengetahui, bagaimana engkau bermaksud untuk mengetahui hakikata asma'i, tentang hakikat namaku. Lakin ya rujubika ila samai, tetapi engkau naik ke langitku gitu ya. Jadi maksudnya dalam hal ini
Ini dialognya antara Salik dalam hal ini di Ibnu Arabi dengan ruhul patah ruhaninya Mas Salik gitu ya. Secara ruhaninya Mas Salik mempertanyakan tentang ruhnya Ma'ani dan menanyakan tentang hakikatnya Al-Quran dan hakikatnya surat Al-Fatihah. Nah, di sini kuncinya itu menjawabnya adalah harus mengetahui siapa diri sebenarnya diri. Gitu ya. Gomamatan ala samsika. Nah, nanti di situ ketika tenggelam masuk ke dalam dirimu sendiri, mengetahui sejatinya dirimu, itu akan melihat pancaran sinar yang diumpamakan matahari, dalam artian kita mengetahui secara marifatul nafs. Setelah marifatul nafs, kita akan mengetahui marifatul rob, yang mengetahui ketika menaruh penafsu parubahu itu. Dan barang siapa yang mengetahui dirinya, sejati dirinya, maka dia akan mengetahui siapa sejati Tuhannya. Nah, di situ intinya terkait ingin mengetahui hakikat Al-Quran dan surat Al-Fatihah gitu ya. Nah, di sini memberikan pandangan, engkau tidak akan memahami kalam-kalamku terkecuali orang yang naik kepada dari ke makomku gitu. Dan tidak akan ada yang bisa naik ke makommu terkecuali aku. Nah, di sini itu harus masuk ke wilayah-wilayah ruhaniyah gitu ya. Nah, ini sini ada perkataan yang unik. Fakai paturidu antari hakikat asma'i lakin jaruju bika ila samai. Bagaimana engkau bermaksud mengetahui hakikatnya namaku, akan tetapi engkau naik ke langit. Nah, itu jadi hakikat asma nanti akan mengetahuinya. Jadi ini adalah kesimpulannya dari dialog di sini, mengetahui tentang terkait dengan apa itu secara ruh ma'aninya dan apa itu hakikat Al-Quran, dan kita akan mengetahui, akan memahami kalam-kalamnya itu ya. Kalam-kalamnya, mengetahui perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran, intisarinya di dalam Al-Quran, kita nanti akan memahaminya kalau kita naik dan mengetahui dulu. Nah, di sini angta goma matan ala samsika. Nah, di situ maksudnya itu harus menyelam kepada apa yang ada di dalam diri kita. Jadi mengetahui diri, kemudian nanti akan mengetahui siapa diri kita sebenarnya, dan nanti akan mengetahui Tuhan gitu ya. Jadi intinya itu dulu sementara, jadi maksudnya dialognya seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.